Hey yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua Sasaki HIC. Ya, pembahasan yang tadi malam agak sedikit terganggu gua bawakan hari ini ya guys ya. Pembahasan kali ini gua bakal ngebahas tentang ini beritanya kayaknya. Untuk beritanya ini, guru temukan grup WhatsApp LGBT siswa SD pasca melakukan razia HP di sekolah. Ya, ini menurut gue cukup sangat memilukan, terlebih dari adanya fakta di lapangan yang gue dapat dari beberapa literatur. Di sini tuh dituliskan bahwa murid SD di Pekanbaru Riau itu menjadi anggota dari grup WhatsApp yang berbau dengan LGBT. Dan yang cukup menyedihkan juga, menurut psikolog pendidikan anak dan remaja Alvarestu Mardika, itu dia mengatakan bahwa hal ini terjadi karena adanya tren. Ya, kita nggak bisa menapik ya, untuk saat ini itu kalau gue bilang yang namanya media sosial itu menjadi wabah tersendiri, khususnya untuk para generasi-generasi Z ya, Gen Z sekarang, maupun ya boleh kita bilang anak-anak kecil sekarang gitu, yang notabene malah justru ini gue nggak mau menjudge ya untuk pola asuh dari orang tua masing-masing, karena tiap orang tua mempunyai pola asuh yang berbeda-beda. Cuman kalau yang gue lihat hampir rata-rata ya, karena memang mungkin Indonesia ini masih terbilang negara yang wawasan dan pendidikannya masih menengah ke bawah ya. Itu yang namanya anak, ketika anak itu memegang hal-hal yang berupa gadget dan aktif di media sosial, orang tua itu menganggapnya sebagai anak ini cerdas, nggak gaptek gitu. Padahal yang mana kita tahu justru seharusnya masa-masa seperti taman kanak-kanak dan sekolah dasar itu bukan masa-masa di mana anak itu malah seharusnya aktif di gadget dan media sosial. Karena ya kita tahu juga lah guys, gadget dan media sosial itu amat sangat banyak pengaruh negatifnya dan dampaknya ya. Memang dia juga memberikan banyak pengaruh positif, cuma dengan batasan dan juga bimbingan orang tua. Jadi yang bikin gue miris ya, karena memang keadaan saat ini sih ya, yang notabene apa-apa ketika anak-anak itu megang HP, orang tuanya malah jadi seneng atau malah membanggakan gitu. Yang padahal kalau kalian tahu pun ya, rata-rata orang tua yang, sorry nih, gue sekali lagi gue nggak berusaha untuk menjudge ya, karena gue sendiri pun juga bukan lulusan yang bagus-bagus banget gitu. Karena ya banyak kondisi yang gue nggak bisa ceritakan di postingan kali ini karena nanti bakal kepanjangan kan. Gue pun juga cuma lulusan SMA, tapi gue pun tahu gitu loh, orang tua lulusan yang punya lulusan cukup baik itu justru tidak memberikan akses secara terbuka kepada anak-anaknya yang masih taman kanak-kanak ataupun sekolah dasar memegang gadget dan aktif di media sosial. Karena notabene orang tua yang memiliki pendidikan tinggi justru mereka sangat aware ya dengan lalu lintas internet yang boleh kita bilang banyak dampak negatifnya gitu loh. Dan juga di sini yang cukup amat sangat juga buat gue jadi ya makin mengelus dada ya, karena
di salah satu, gue dapat dari info di Instagram dari temen, bahkan salah satu public figure ya, mungkin kalian kenal ya, Daniel Mananta. Ya dari Om Daniel Mananta sendiri pun gue nggak tahu, mungkin dia itu keadaannya saat sedang melakukan survei ya, mau apa, survei buat kepindahan sekolah anaknya. Itu dia pas melakukan survei itu dia melihat bahwa ada 3 gender toilet ya, kalau nggak salah itu di apa ininya itu, videonya itu. Dan itu dia langsung bertanya kepada pihak resepsionis dari sekolahnya, dan sekolahnya menerangkan bahwa sekolah itu yang berkelas internasional itu dia amat sangat terbuka dengan LGBT gitu loh, dan memberikan hak-hak LGBT sepenuhnya gitu, dari ya kalau boleh dibilang dari usia dini ya. Lalu akhirnya Om Daniel Mananta ini diketahui nggak mengajak ke sekolah itu lagi anaknya untuk survei, mungkin dipindahkan ke sekolah yang lain ya akhirnya. Ya di sini kita bisa melihat ya, seorang Om Daniel Mananta aja dia amat sangat menentang ya adanya propaganda LGBT ini. Cuman kok dari beberapa public figure yang kalau gue bilang punya pendidikan yang cukup bagus ya, di lain pihak ada juga beberapa mungkin public figure yang memiliki dana atau aset, atau mungkin orang yang ikut dalam mensponsori dari propaganda LGBT ini. Gue nggak mau berasumsi dan nggak mau menjudge juga, karena nanti kena pencemaran nama baik lagi ya. Malah mereka ini ada yang pro dengan LGBT dan mengiyakan propaganda LGBT ini. Jadi ini yang sangat amat membuat gue skeptis sampai saat ini loh. Makanya ini masih tetap gue cari dan gue masih mendalami lagi, karena kalau menurut gue LGBT itu memang adalah sebuah penyakit yang dimana itu memang tidak berupa virus ataupun bakteri, tapi ini berupa penyakit kejiwaan dan penyakit kesalahan dari rangsangan otak gitu loh, yang diterima mungkin karena adanya sebuah trauma masa lalu atau ya sebagainya lah ya, bisa dibilang experience hidup masing-masing gitu loh. Nah, lalu di sini juga dari literatur yang gue baca juga, pemerintah telah menurunkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA untuk meninjau kasus tersebut. Ya, jadi kayaknya nih yang kasus ditemukannya siswa SD tergabung dalam grup WhatsApp yang berbau LGBT ini sedang diusut ya. Cuman dari salah satu literatur juga, ini juga ada yang menapik tentang adanya berita tersebut gitu loh. Nah, ini di sini ditulis Disdik bantah adanya grup WhatsApp LGBT siswa SD di Pekanbaru gitu guys. Ya ini gue nggak tahu ya, apakah ini memang sudah diteliti dan kenyataannya nggak ada kasus seperti ini, atau memang ini sebuah narasi untuk menutup-nutupi kebobrokan yang ada. Gue nggak tahu ya, karena ya kita bisa melihat nanti lah ya, karena gue juga nggak mau banyak menilai, karena kalau kita salah menilai apapun yang terjadi nantinya bakal bisa kena pasal ya, karena apa-apa sekarang serba pasal, meskipun yang kita utarakan itu adalah sebuah kebenaran ya. Ya memang agak sulit ya. Ya di sini Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal membantah soal viral WhatsApp grup LGBT.
di kalangan siswa SD. Menurutnya ada miskomunikasi terkait kabar tersebut. Kepada wartawan, Jamal mengaku sudah menelusuri kabar tersebut. Hasilnya tidak ada terkait kasus LGBT yang merambah hingga siswa sekolah dasar di Pekanbaru. Oke, mungkin gua anggap ini udah clear ya. Mungkin sebagai preventifnya, gue bisa meminta ya kepada para orang tua khususnya yang memiliki anak-anak masih di bawah, ya minimal di bawah SMA lah ya, karena SMP itu juga masih rentan ya dengan banyak hal-hal kayak gitu. SMA aja bisa terjerumus gitu loh. Ya mulai dari SD, TK, SD, SMP, gue mohon bagi kalian yang udah punya anak, tolong untuk aware, jangan membiarkan anak itu leluasa dengan gadget dan juga media sosialnya, karena yang kita tahu media sosial dan gadget memang memberikan dampak positif dan memberikan sebuah kenyamanan teknologi juga untuk anak kedepannya untuk membantu pekerjaan mereka. Cuman dari sisi negatifnya sendiri pun gadget dan sosial media itu juga banyak guys. Jadi gue mohon untuk para orang tua di luar sana untuk lebih aware kepada anak-anak kalian semua. Dan mungkin sampai sini dulu aja ya untuk pembahasan gue kali ini, karena untuk data yang gue cari pun di beberapa literatur juga ada beberapa narasi yang berbeda. Ada yang bilang terbukti adanya grup WhatsApp LGBT ini di kalangan SD, cuman ada juga yang mengatakan setelah diusut ini adalah sebuah miskomunikasi. Ya oke, terlepas dari ini semua, ini dulu yang gue sampaikan. Nextnya gue masih dalam proses gue masih akan membahas tentang LGBT lagi, karena data-datanya masih tetap gue rangkum ya. Mungkin next videonya gue bakal bawain lagi untuk kalian, sehingga khususnya bagi para orang tua ya yang memiliki anak-anak, dan atau bagi kalian yang punya keluarga atau teman yang teridentifikasi mungkin sudah memiliki ciri-ciri kalau dia adalah LGBT, kalian bisa bantu mereka gitu loh untuk keluar dari, ya kalau boleh dibilang, lingkaran setan inilah ya. Oke, mungkin ini aja yang akan gue sampaikan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, gue mohon untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi menarik dan pastinya informatif hanya di channel gue. Serta gue mohon untuk klik like-nya ya guys ya, karena sebagai apresiasi juga buat gue ke depannya untuk lebih memajukan channel gue ini. Oke, see you the next video.